Jadi pola pikir Syiah semua ini adalah karangan mereka. Kata mereka yang pertama, Nabi SAW ketika pulang dari Haji Wada, Nabi singgah di suatu tempat namanya di Ghadir Khum, ya, Ghadir Khum, ya. Lalu Nabi mengumumkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, para sahabat, ya, bahwasanya yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali. Ya, yang memegang wilayah setelah Nabi adalah Ali. Sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Ini awal dari khurafat mereka, dan mereka menganggap bahwasanya Nabi sudah mengumumkan. Tentunya akan kita bantah insya Allah setelah ini, ya. Sehingga timbul keyakinan mereka namanya al-wasiyah, ya. Timbul namanya al-wasiyah. Al-wasiyah itu Nabi mewasiatkan Ali untuk mengganti beliau. Ali bin Abi Thalib untuk mengganti beliau. Sebagaimana Musa alaihissalam mewasiatkan kepada Yusha bin Nun. Sebagaimana Musa alaihissalam berwasiat kepada Yusha bin Nun. Kepada Yusha bin Nun. Yang jadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya inilah awal mereka meyakini bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi harusnya Ali. Ya. Ini keyakinan mereka. Karenanya ketika para sahabat secara aklamasi atau sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka semuanya murtad. Maka sahabat semuanya murtad. Kecuali 7 orang. Kecuali ada 4 orang atau 7 orang yang tidak murtad, yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, karena mereka merasa bahwasanya masalah keimamahan adalah rukun Islam, bahkan rukun iman yang paling utama, ya. Dan mereka dianggap para sahabat kafir setelah itu. Kemudian muncullah akidah mereka yang berikutnya tentang al-ismah, ya, tentang al-ismah, yaitu maksumnya para imam mereka. Tapi saya akan bantah dulu masalah ini. Jadi mereka menganggap bahwasanya para sahabat tahu Nabi ketika di Ghadir Khum, Nabi memilih Ali untuk menjadi khalifah. Karena itu kita tahu kenapa mereka semangat merayakan Idul Ghadir, ya, lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita tahu Syiah lebih semangat merayakan, ya, hari raya Idul Ghadir. Ya. Idul Ghadir. Karena inilah hari berdirinya agama mereka kalau bahasa kita, ya. Idul Ghadir daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka Idul Ghadir karena saya katakan ini adalah hari pendirian agama mereka, karena menurut mereka Nabi telah berwasiat bahwasanya Ali yang menjadi khalifah. Ini semua hanyalah khurafat. Bukti bahwa ini khurafat. Namun ini semua adalah khurafat. Ini semua adalah khurafat. Adalah kebohongan semata. Dalilnya banyak, ya. Perhatikan. Dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Tidak ada bantahan paling indah seperti pandangannya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, karena Ibnu Taimiyah sedang bantah Ibnu Mutahhir Rafidhi yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah 9 jilid, ya. Yang tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimahullahu taala, kalau para sahabat semua tahu bahwasanya yang menjadi, kan ini kan pulang dari haji, sahabat yang hajian bersama Nabi sekitar 100.000. Nabi umumkan, ya, bahwasanya yang jadi khalifah setelah aku adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa ketika, ya, pertama, ya, kenapa ketika Nabi SAW meninggal, wafat, terjadi perselisihan, ya, antara kaum Ansar dengan Muhajirin. Masing-masing ingin punya
amir sendiri. Minkum amir wa minna amir. Kata kaum Ansar, kalian punya amir, kami juga punya amir. Terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingatkan kepada, tidakkah kalian ingat? Kan Nabi pernah bilang Ali yang harus jadi khalifah. Enggak tercetus pun satu orang di antara mereka, tidak seorang pun tercetus menyebutkan tentang masalah Ali. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingatkan tentang Ali. Tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seandainya Nabi pernah bikin pernah bikin pengumuman bahwasanya Ali yang menjadi khalifah, harusnya paling tidak satu orang pun ada yang ingatkan. Dan Ali pun tidak pernah ingatkan. Ali seorang pemberani. Jangan bilang Ali penakut. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani, jagoan terkenal, hebat dalam bertempur. Dia yang mengatakan, "Ana alladzi samatni ummi Haidarah." Ya, kalaithi ghabatin karihil manzar. Akulah yang ibuku menamakan aku dengan singa, seperti singa hutan yang mengerikan. Jagoan Ali. Apa susahnya Ali bilang sama kaum Muhajirin, "Hei Abu Bakar, hei Umar, masa kalian lupa? Kan haji baru kemarin, ya, kan haji Rasulullah SAW haji pada tahun 10 Hijriah di bulan Zulhijjah. Rasulullah wafat pada Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Baru 2 bulan lebih. Masa lupa? Harusnya Ali, tapi tidak ada Ali mengingatkan hal tersebut, enggak ada. Ali datang membaiat Abu Bakar setelah itu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar. Ali pun tidak pernah dan seorang pun tidak ada yang ingat tentang kisah ini. Kalau ini pernah terjadi, pasti ada satu dari sahabat yang nyeletuk lah. Masa kalian lupa? Ali kan pernah ditunjuk. Ini khurafat, semua khurafatnya orang Syiah. Yang agama mereka dibangun di atas khurafat ini. Kemudian berikutnya yang lebih menakjubkan, ketika Umar akan meninggal dunia. Ketika Umar akan meninggal dunia, wafat, beliau memilih 6 orang. 6 orang calon khalifah. Di antaranya Ali. Sekarang Ali sudah jadi calon, 6 orang suruh diskusi antara Ali, ada Utsman. Kenapa Ali tidak bilang, masa kalian enggak ingat? Saya ini pernah dipilih oleh Nabi. Masa kalian lupa? Sama sekali tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya Ali pernah ditunjuk sebagai khalifah oleh Nabi SAW. Enggak ada, diwasiatkan jadi khalifah, enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Kemudian lagi berikutnya, misalnya ketika terjadi perselisihan antara Ali, ya. Ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ali juga tidak pernah menyetuk. Ali juga radhiyallahu anhu tidak pernah nyeletuk. Tidak mengatakan, "Wahai Muawiyah, masa kau tidak ingat? Saya pernah dinobatkan jadi pengganti Nabi. Masa kau enggak ingat? Kita kan haji bareng-bareng, masa enggak ingat?" Enggak pernah juga nyeletuk. Bahkan ketika Ammar bin Yasir, ya. Ketika Ammar bin Yasir dalam kubu Ali meninggal dunia, Ammar bin Yasir meninggal di kubu Ali dalam perang Siffin. Maka ketika itu orang-orang yang mengatakan Ali di atas kebenaran, mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan sabda Nabi, "Taqtuluhu fi'atun baghiyah." Ya. Maka para kubu Ali berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah." Ammar dibunuh oleh kelompok yang membangkang, sehingga mereka mengatakan kubu Ali di atas kebenaran. Kenapa? Karena Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang, dan kelompok membangkang tersebut adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Taib. Padahal hadis ini yang riwayatkan 1, 2, 3 orang. Bukankah ada hadis yang jelas-jelas bahwasanya Ali di atas kebenaran, Ali yang berhak jadi khalifah? Ini hadis Idul Qadir. Kalau memang hadisnya sahih, harusnya sahabat enggak perlu sebut hadis ini untuk menyatakan Muawiyah salah, gampang saja. Ali ditunjuk oleh Nabi menjadi wali, selesai. Ali ditunjuk oleh Nabi radhiyallahu anhu, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, selesai. Ngapain berdalil dengan hadis yang ini yang enggak jelas, yang meriwayatkan cuma mungkin beberapa orang. Ini yang riwayatkan ribuan orang, harusnya mutawatir. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ini adalah kebohongan nyata. Ya, enggak mungkin sahabat bersepakat untuk menyelisih Nabi demi untuk mencari keridhaan Abu Bakar. Yang penting Abu Bakar senang, kemudian kita angkat dia sebagai khalifah. Wasiat Nabi untuk mengangkat Ali menjadi imam tidak dijalankan. Ini semua asal muasal dari khurafatnya orang-orang Syiah. Ya.